Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Dicahyo dengan NIM 2203200051 dari jurusan Program Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen mutu yang di sini berjudul Good Agriculture Practice. Nah, dan di slide ini ada Good Agriculture Practice yang merupakan sebuah teknis menerapkan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sehingga produk panen aman dikonsumsi, kesejahteraan pekerja diperhatikan, dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Inti dari GAP atau Good Agriculture Practice ini adalah bagaimana kegiatan budidaya mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemupukan, pengendalian hama, panen hingga pasca panen dilakukan dengan cara yang benar agar produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, lingkungan terjaga, dan petani memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, GAP juga merupakan tolak ukur kualitas dan keamanan pangan dalam rantai pasok pertanian. Dengan menerapkan GAP ini, produk pertanian bisa memiliki daya saing tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Dapat saya contohkan di sini, petani paprika di Lembang mulai menerapkan GAP dengan mengganti pestisida kimia menjadi pestisida organik berbasis tanaman seperti daun mimba dan serai. Di Sleman juga ada kelompok tani sayur organik melakukan pencatatan setiap kegiatan kerja budidayanya dari memastikan kebersihan alat panen agar produk bebas dari kontaminasi apapun itu. Selanjutnya itu ada tujuan utama GAP. Yang pertama itu ada menjamin produk aman dikonsumsi, mengurangi resiko atau mikroba dalam residu kimia. Dalam kontaminasi dan kontaminasi fisiknya. Yang dapat saya jelaskan, keamanan pangan ini memastikan produk aman dikonsumsi, bebas mikroba dan segala macam. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Menjaga mutu hasil panen agar seragam dan sesuai standar produk yang diminta. Dan ketiga, melindungi lingkungan atau penggunaan input atau efisiensi mengurangi pencemaran segala macam. Yang melindungi lingkungan untuk mengurangi pencemaran dan menggunakan sumber daya yang efisien di sini. Yang keempat, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, memastikan pekerja, petani, dan pekerja dalam kondisi aman dan layak untuk dilakukan. Yang kelima, meningkatkan akses pasar lewat keputusan pada standar dan sertifikasi. Akses pasar dan daya saing ini meningkatkan nilai jual dan peluang ekspor melalui sertifikasi yang kita dapat saya contohkan di sini. Sebuah produk buah naga Banyuwangi lolos ekspor karena petani menerapkan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai standar GAP. Yang kedua, petani hortikultura di Malang memperoleh kontrak dengan supermarket karena produk terjamin keamanan dan trackability-nya. Selanjutnya, market trend atau opportunities. Yang pertama itu kualitas produk, menerapkan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, keamanan pangan, mengurangi resiko kontaminasi dan keracunan pangan.
Yang ketiga, lingkungan, mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Yang keempat itu adalah sosial, memastikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Yang kelima adalah ekonomi, meningkatkan efisiensi dan keuntungan petani di pasar. Tren global saat ini menunjukkan meningkatan kesadaran masyarakat akan produk sehat dan berkelanjutan. GAP membantu petani menyesuaikan diri dengan tren pasar modern seperti kualitas produk dan terjamin, keamanan pangan dari bahan kimia, dampak lingkungan yang minimal, aspek sosial dan kesejahteraan pekerja, dan efisiensi ekonomi dalam produksi. Dan dapat saya contohkan di sini, banyak perusahaan retail, misal supermarket besar dan eksportir buah, hanya membeli dari petani yang sertifikat GAP. Yang kedua, tren green market di kota besar mendorong munculnya pemimpin bagi terhadap produk pertanian organik dan bebas residu. Selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip GAP, keamanan pangan atau food safety. Identifikasi dan meminimalisasikan bahaya. Kualitas produk, pengendalian mutu sepanjang rantai produksi. Yang ketiga itu ada sustainability dan lingkungan atau lingkungan. Mempengelola input, konservasi sumber daya. Yang keempat itu kesejahteraan pekerja dan sosial, keselamatan kerja, upah wajar yang tidak minim kalau bisa. Yang kelima adalah trackability dan dokumentasi. Catatan lengkap untuk setiap batch atau lot di sini. Prinsip dasar GAP ini terdiri dari 6 hal tersebut. Keamanan pangan, mengendalikan sumber daya, kualitas produk, memastikan standar mutu sejak awal tanam. 3. Keberlanjutan lingkungan, efisiensi penggunaan air, tanah, dan pupuk. 4. Kesejahteraan pekerja, memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, dan upah yang layak sekali. Dan 5. Trackability, sebuah kegiatan tercatat dan tepat ditelusuri. Dan 6. Pendekatan berbasis resiko, melakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan bukti dan di lapangan. Dapat saya contohkan di sini, petani stroberi di Ciwidey memiliki sistem pencatatan digital untuk setiap tahap produksinya atau setiap budidayanya. Yang kedua itu petani padi di Subang menerapkan sistem integritas farming, menggabungkan sawah, kolam ikan, dan pupuk organik dalam limbah ternak. Ada nih 10 pilar utama GAP. Yang pertama itu adalah perencanaan dan pengelolaan tanah, yang dimana pemeliharaan lahan bebas, kemitraan atau logam berat, limbah industri, pestisida terlarang. Analisis tanah atau PA, NPK, kandungan organik, pencemaran. Yang ketiga konservasi tanah, pengertiannya ini terasering, guludan, rotasi tanaman, penutup tanah, dan cover crop. Di mana langkah awal GAP adalah memastikan tanah yang digunakan bebas dari kontaminasi seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Selain itu, dilakukan analisis tanah untuk mengetahui pH, kadar NPK, dan bahan organik, serta menerapkan konservasi tanah agar lahan tetap produktif. Yang dapat saya contohkan di sini, petani kentang di Dieng menerapkan terasering dan tanaman penutup tanah atau cover crop untuk mencegah erosi yang terjadi. Dan kedua, di lahan jagung di Lombok dilakukan rotasi tanaman antara jagung, kacang tanah untuk menjaga keseimbangan unsur hara yang akan terjadi pada
tanah tersebut atau lahan tersebut nantinya. Pilar kedua itu adalah penggunaan benih dan bibit berkualitas. Yang poin pertama itu memakai benih atau bibit bersertifikat varietas unggul sesuai agroklimatnya. Mencatat asal usul benih atau trackability, terus karantina bibit sebelum dalam hindari penyakitnya nanti. Benih dan bibit adalah faktor utama penentu hasil panen. Atau GAP menerapkan penggunaan benih unggul bersertifikat, bebas penyakit dan sesuai dengan kondisi agroklimat setempatnya. Sebelum ditanam, bibit harus dikarantina dan diverifikasi asal usulnya untuk menjamin trackability-nya. Yang dapat saya contohkan di sini, petani cabai di Brebes menggunakan benih hibrida yang tahan layu dan fusarium. Yang kedua itu dapat saya contohkan juga, ada di Balai Benih penarikan memberikan label sertifikat dan nomor batch atau lot untuk memastikan mutu benih. Lanjut pilar ketiga, pengelolaan air dan irigasi di sini. Sumber air aman, bebas limbah kimia, biologis. Poin kedua, irigasi hemat air dari drip irrigation dan spikel. Poin 3 itu memantau kualitas air secara periodik atau uji mikroba kimia. Air merupakan input atau vital. GAP menerapkan bahwa air irigasi harus aman dan bersih dan efisien penggunaannya. Air harus diuji secara periodik untuk memastikan tidak terkontaminasi bahan kimia atau mikroba yang sebelum digunakannya. Dapat saya contohkan di sini, petani melon di Blitar menggunakan drip irrigation untuk menghemat air hingga 50% besarnya. Dan kedua, di daerah dataran rendah, petani melakukan penyiangan air irigasi agar bebas dari limbah rumah tangga. Lanjut pilar yang keempat, yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang aman nantinya. Poin pertama, pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis yang akan dilakukan. Terus menggunakan pupuk organik dan atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Pastikan sesuai label dan dosis yang tepat. Patuhi dan interval prapanen pH yang PHI di sini ya. Catatan aplikasi input selalu disimpan nantinya. GAP mengatur pemupukan berdasarkan hasil uji tanah dan rekomendasi dosis yang sesuai. Pestisida digunakan secara selektif dengan memperhatikan aturan interval panen dan semua aplikasi harus dicatat nantinya. Dan dapat saya contohkan di sini, petani bawang merah di Brebes juga mencatat tanggal, jenis dan dosis pestisida yang digunakan setiap diberikannya per pohon itu. Sebagai pupuk berasal dari kompos organik untuk meningkatkan kesuburan tanah agar bisa tahan lama dan jangka panjang digunakan setiap bagusnya. Lanjut ke pilar Lanjut ke pilar kelima, yaitu pengolahan hama dan penyakit atau IPM. Pengamatan rutin lapangan atau pest rescue scouting. Gunakan musuh alami atau varietas tahan dan teknik kultur atau rotasi tanaman. Dan pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Pengolahan hama dan penyakit dalam GAP mengacu pada konsep pengendalian hama terpadu atau PHT
atau Integrated Pest Management atau IPM juga. Tujuannya bukan untuk membasmi cemama, tetapi mengendalikan populasi hama agar tetap di bawah imbang ekonomi. IPM menentukan kombinasi sebagai metode pengendalian biologis, mekanis, teknik kultur teknis dan kimiawi dengan pestisida sebagai langkah terakhir atau last resort. Langkah-langkah IPM meliputi pemantauan rutin atau pest counting, mengambil perkembangan hama di lapangan, identifikasi organisme pengganggu tanaman atau OPT secara akurat, penetapan musuh alami dan varietas tanaman tahan lama, dan penggunaan pestisida hanya jika diperlukan dan sesuai dosis yang aman. Dapat saya contohkan kepada petani kubis di Cianjur menanam bunga refugia. Bunga refugia seperti kenikir dan bunga matahari yang di pinggir lahan untuk menari musuh alami ulat. Terus di petani di Karawang melalui rotasi tanaman dengan kacang hijau untuk memutus siklus hama wereng. Petani jeruk di Garut menggunakan perangkap feronom untuk mengendalikan lalat buah tanpa pestisida yang akan dilakukan. Selanjutnya pilar ke-6 yaitu pasca panen dan pengolahan produk. Panen dan alat dengan alat yang bersih dan higienis. Yang kedua, sortasi, grading, pencucian dengan air bersih, pendinginan segera atau cool strage bila produk mudah rusak. Pengemasan sesuai standar pasar atau aman pangan. Pasca panen adalah tahap penting dalam GAP karena kesalahan kecil setelah panen bisa menentukan mutu produk hingga 50% besarnya nanti. Kegiatan pasca panen meliputi panen menggunakan alat bersih dan higienis, sortasi dan grading untuk memisahkan produk berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Terus pencucian dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan mikroba yang ada di dalam produk tersebut atau hasilnya nanti. Pendinginan cepat atau cool stroke agar produk tidak cepat rusak. Pengemasan dengan bahan aman dan sesuai standar pasar. Pasca panen yang baik akan menjaga umur simpan atau tampilan dan rasa produk nantinya. Dapat saya contohkan petani selada di hidroponik menggunakan gunting stainless bersih saat panen, lalu mencuci daun dengan air steril. Buah mangga untuk ekspor dibersihkan, diberi label batch atau lot, dan disimpan dalam ruang pendinginan sebesar 12 Celcius untuk menjaga kesegarannya nanti. Lanjut ke pilar ke-7, pengemasan, kualitas, dan keamanan pangan. Uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Stop sanitasi dan area packing. Trackability, produk bisa disesuaikan ditelusuri asal-usulnya. Dalam GAP, pengawasan kualitas dan keamanan pangan ini bertujuan memastikan produk aman dikonsumsi. Langkah utama meliputi ujian laboratorium terhadap pestisida atau residu pestisida, mikroba, dan logam berat. SOP sanitasi dan diterapkan di area panen dan pengemasannya.
Yang ketiga itu adalah pencatatan hasil uji dan tindak lanjut ditemukan penyimpangannya. Yang keempat, audit internal dan eksternalnya untuk memverifikasi kepatuhan standar. Dengan sistem ini, setiap produk yang dihasilkan memiliki jejak data trackability yang bisa ditelusuri hingga petani dan lahan asal. Yang dapat saya contohkan, Dinas Pertanian melakukan sampling buah dari pasar modern untuk diuji residu pestisidanya. Yang kedua, perusahaan eksportir sayur penerapan standar global GAP, di mana setiap kemasan memiliki metode produksi untuk memiliki kode produksi untuk pelacakan. Petani di Boyolali pencatatan hasil uji dan tanah setiap 3 bulan sebagai bagian dari auditnya. Selanjutnya ke slide pilar ke-8, pengelolaan limbah dan lingkungan. Limbah organik dikomposkan. Limbah B3 atau bekas pestisida dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangannya, atau buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. GAP menerapkan pentingnya pengelolaan limbah pertanian agar tidak mencemari lingkungan. Terhadap 2 jenis limbah utama, yaitu limbah organik dan limbah B3. Limbah organik ini seperti sisa panen dan kotoran ternak, sedangkan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, berarti seperti wadah pestisida dan oli bekas atau baterai. Limbah organik dapat dimanfaatkan kembali, misalnya dikomposkan, sedangkan limbah B3 harus dikumpulkan dan dibuang sesuai aturannya. Selain itu, GAP juga mengatur adanya zona penyangga atau buffer zone antara lahan pertanian dan area sensitif seperti sungai dan pemukimannya. Yang dapat saya contohkan, petani hortikultura di daerah Batu membuat kompos dari sisa batang dan sayur untuk menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. 2. Wadah pestisida dikumpulkan dalam drum khusus diambil oleh pihak pengelola limbah resminya nanti. Yang ketiga, di sekitar lahan ditanami pohon bambu sebagai penahan angin dan penyaingan polutan atau polusi nantinya. Lanjut ke pilar ke-9, kesehatan dan keselamatan kerja. Penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida atau panen. Fasilitas sanitasi atau air bersih, toilet dan tempat cuci tangan. Pelatihan keselamatan kerja atau P3K di lahan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini merupakan bagian penting dari GAP karena kegiatan pertanian memiliki resiko yang sangat tinggi seperti paparan bahan kimia, alat tajam, dan kondisi cuaca yang ekstrim. GAP mengharuskan pekerja menggunakan APD atau alat pelindung diri saat bekerja nantinya. Yang kedua, tersedia fasilitas sanitasi atau air bersih, toilet, tempat cuci tangan. Dan ketiga, dilakukan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan pertolongan pertama atau P3K. Dan tidak ada pabrik kerja anak di jam kerja. Tidak ada praktik kerja anak di jam kerja yang berlebihan. Yang dapat saya contohkan sini, petani sayur di Bandung dilengkapi masker, sarung tangan dan baju pelindung atau APD saat penyemprotan pestisida.
Yang kedua, di kebun kopi Tamanggung tersedia kotak P3K di area istirahat bagi pekerja. Yang ketiga, setiap pekerja mendapat pelatihan cara penyimpanan bahan kimia tersebut. Bahan kimia yang berbahaya tentunya. Lanjut ke pilar 10 nih. Nah, dokumentasi dan pelaporan. Buku catatan budidaya atau farm record book. Catatan aplikasi, pupuk, pestisida, panen dan hasil sortasi, atau audit internal, laporan periodik untuk evaluasi mutunya nanti. Nah, semua kegiatan pertanian harus didokumentasikan dan dapat ditelusuri. Dokumentasi merupakan bukti bahwa praktik GAP benar-benar diterapkan di lapangan. Isi laporan biasanya mencakup jenis dan tanggal penggunaan pupuk atau pestisidanya, data hasil panen dan sortasi, catatan inspeksi atau dan audit, hasil pelatihan dan kegiatan perbaikan mutu. Catatan ini digunakan untuk audit internal, sertifikasi, dan peningkatan keberlanjutan atau continuous improvement. Yang dapat saya contohkan juga, kelompok tani hortikultura di Lembang menggunakan buku catatan budidaya atau farm record book untuk mencatat sebuah kegiatan. Yang kedua, petani di Batu menggunakan aplikasi digital untuk melaporkan penggunaan pestisida dan hasil panennya. Yang ketiga, audit dari lembaga sertifikasi dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan data konsisten. Implementasi GAP ini, asesmen awal atau gap analysis, bandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang jadi rujukan. Buat SOP tertulis setiap aktivitas aplikasi pestisida atau panen kebersihan dan pemberian bibitnya. Pelatihan tenaga kerja dan manajemen atau higienis, keselamatan dan pencatatan. Implementasi dan pencatatan atau from. Lanjut ke pilar kelima, yaitu pengolahan hama dan penyakit atau IPM. Pengamatan rutin lapangan atau pest rescue scouting, gunakan musuh alami atau varietas tahan dan teknik kultur atau rotasi tanaman, dan pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Pengolahan hama dan penyakit dalam GAP mengacu pada konsep pengendalian hama terpadu atau PHT atau Integrated Pest Management atau IPM juga. Tujuannya bukan untuk membasmi semua hama, tetapi mengendalikan populasi hama agar tetap di bawah imbang ekonomi. IPM menentukan kombinasi sebagai metode pengendalian biologis, mekanis, teknik kultur teknis dan kimiawi dengan pestisida sebagai langkah terakhir atau last resort. Langkah-langkah IPM meliputi pemantauan rutin atau pest scouting, mengambil perkembangan hama di lapangan, identifikasi organisme pengganggu tanaman atau OPT secara akurat, penetapan musuh alami dan varietas tanaman tahan lama, dan penggunaan pestisida hanya jika diperlukan dan sesuai dosis yang aman. Dapat saya contohkan kepada petani kubis di Cianjur
menanam bunga refugia. Bunga refugia seperti kenikir dan bunga matahari yang di pinggir lahan untuk menari musuh alami ulat. Terus di petani di Karawang melalui rotasi tanaman dengan kacang hijau untuk memutus siklus hama wereng. Petani jeruk di Garut menggunakan perangkap feronom untuk mengendalikan lalat buah tanpa pestisida yang akan dilakukan. Selanjutnya pilar ke-6 yaitu pasca panen dan pengolahan produk. Panen dan dengan alat yang bersih dan higienis. Yang kedua, sortasi, grading, pencucian dengan air bersih, pendinginan segera atau cool strike atau strage bila produk mudah rusak. Pengemasan sesuai standar pasar atau aman pangan. Pasca panen adalah tahap penting dalam GAP karena kesalahan kecil setelah panen bisa menentukan mutu produk hingga 50% besarnya nanti. Kegiatan pasca panen meliputi panen menggunakan alat bersih dan higienis, sortasi dan grading untuk memisahkan produk berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Terus pencucian dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran dan mikroba yang ada di dalam produk tersebut atau hasilnya nanti. Pendinginan cepat atau cool stroke agar produk tidak cepat rusak. Pengemasan dengan bahan aman dan sesuai standar pasar. Pasca panen yang baik akan menjaga umur simpan atau tampilan dan rasa produk nantinya. Dapat saya contohkan petani selada di hidroponik menggunakan gunting stainless bersih saat panen, lalu mencuci daun dengan air steril. Buah mangga untuk ekspor dibersihkan, diberi label batch atau lot dan disimpan dalam ruang pendinginan sebesar 12 Celcius untuk menjaga kesegarannya nanti. Lanjut ke pilar ke-7, pengemasan, kualitas dan keamanan pangan. Uji residu pestisida, mikroba dan logam berat secara berkala. Stop sanitasi dan area packing. Trackability, produk bisa disesuaikan ditelusuri asal usulnya. Dalam GAP, pengawasan kualitas dan keamanan pangan ini bertujuan memastikan produk aman dikonsumsi. Langkah utama meliputi ujian laboratorium terhadap pestisida atau residu pestisida, mikroba dan logam berat. SOP sanitasi dan diterapkan di area panen dan pengemasannya. Yang ketiga adalah pencatatan hasil uji dan tindak lanjut
ditemukan penyimpangannya. Yang keempat, audit internal dan eksternalnya untuk memverifikasi kepatuhan standar. Dengan sistem ini, setiap produk yang dihasilkan memiliki jejak data trackability yang bisa ditelusuri hingga petani dan lahan asal. Ini dapat saya contohkan, Dinas Pertanian melakukan sampling buah dari pasar modern untuk diuji residu pestisidanya. Yang kedua, perusahaan eksportir sayur penerapan standar global GAP, di mana setiap kemasan memiliki metode produksi untuk memiliki kode produksi untuk pelacakan. Petani di Boyolali pencatatan hasil uji dan tanah setiap 3 bulan sebagai bagian dari auditnya. Selanjutnya ke slide pilar ke-8, pengelolaan limbah dan lingkungan. Limbah organik dikomposkan. Limbah B3 atau bekas pestisida dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangannya, atau buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar. GAP menerapkan pentingnya pengelolaan limbah pertanian agar tidak mencemari lingkungan. Terhadap 2 jenis limbah utama, yaitu limbah organik dan limbah B3, seperti limbah organik ini seperti sisa panen dan kotoran ternak, sedangkan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, berarti seperti wadah pestisida dan bekas oli bekas atau baterai. Limbah organik dapat dimanfaatkan kembali, misalnya dikomposkan, sedangkan limbah B3 harus dikumpulkan dan dibuang sesuai aturannya. Selain itu, GAP juga mengatur adanya zona penyangga atau buffer zone antara lahan pertanian dan area sensitif seperti sungai dan pemukimannya. Yang dapat saya contohkan, petani hortikultura di daerah Batu membuat kompos dari sisa batang dan sayur untuk menjadi pupuk organik atau pupuk kompos. 2. Wadah pestisida dikumpulkan dalam drum khusus diambil oleh pihak pengelola limbah resminya nanti. Yang ketiga, di sekitar lahan ditanami pohon bambu sebagai penahan angin dan penyaingan polutan atau polusi nantinya. Lanjut ke pilar ke-9, kesehatan dan keselamatan kerja. Penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida atau panen. Fasilitas sanitasi atau air bersih, toilet dan tempat cuci tangan. Pelatihan keselamatan kerja atau P3K di lahan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini merupakan bagian penting dari GAP karena kegiatan pertanian memiliki resiko yang sangat tinggi seperti paparan bahan kimia, alat tajam,
dan kondisi cuaca yang ekstrim. GAP mengharuskan pekerja menggunakan APD atau alat pelindung diri saat bekerja nantinya. Yang kedua, tersedia fasilitas sanitasi atau air bersih, toilet, tempat cuci tangan. Dan ketiga, dilakukan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan pertolongan pertama atau P3K. Dan tidak ada pabrik kerja anak di jam kerja. Tidak ada praktik kerja anak di jam kerja yang berlebihan. Yang dapat saya contohkan sini, petani sayur di Bandung dilengkapi masker, sarung tangan dan baju pelindung atau APD saat penyemprotan pestisida. Yang kedua, di kebun kopi Tamanggung tersedia kotak P3K di area istirahat bagi pekerja. Yang ketiga, setiap pekerja mendapat pelatihan cara penyimpanan bahan kimia tersebut. Bahan kimia yang berbahaya tentunya. Lanjut ke pilar 10 nih. Nah, dokumentasi dan pelaporan. Buku catatan budidaya atau farm record book. Catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen dan hasil sortasi atau audit internal, laporan periodik untuk evaluasi mutunya nanti. Nah, semua kegiatan pertanian harus didokumentasikan dan dapat ditelusuri. Dokumentasi merupakan bukti bahwa praktik GAP benar-benar diterapkan di lapangan. Isi laporan biasanya mencakup jenis dan tanggal penggunaan pupuk atau pestisidanya, data hasil panen dan sortasi, catatan inspeksi dan audit, hasil pelatihan dan kegiatan perbaikan mutu. Catatan ini digunakan untuk audit internal, sertifikasi, dan peningkatan keberlanjutan atau continuous improvement. Yang dapat saya contohkan juga, kelompok tani hortikultura di Lembang menggunakan buku catatan budidaya atau farm record book untuk mencatat sebuah kegiatan. Yang kedua, petani di Batu menggunakan aplikasi digital untuk melaporkan penggunaan pestisida dan hasil panennya. Yang ketiga, audit dari lembaga sertifikasi dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan data konsisten. Implementasi GAP ini, asesmen awal atau gap analysis, bandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang jadi rujukan. Buat SOP tertulis setiap aktivitas aplikasi pestisida atau panen, kebersihan dan pemberian bibitnya, pelatihan tenaga kerja dan manajemen atau higienis, keselamatan dan pencatatan. Implementasi dan pencatatan atau from. Selanjutnya itu adalah implementasi GAP, asesmen awal atau GAP analisis, dibandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang
yang jadi rujukan. Buat SOP terlihat untuk setiap aktivitas seperti aplikasi, pestisida, panen, kebersihan, dan penerapan bibit. Kedua, pelatihan tenaga kerja dan manajemen hingga hotline keselamatan pencatatan. Implementasikan pencatatan atau from record book aplikasi input hasil panen dan inspeksi dan monitoring internal, audit rutin, lakukan korektif action jika ditemukan penyimpangan. Dan selanjutnya, persiapan sertifikat bisa ingin akses pasar yang masyarakat atau penyusunan dokumentasi audit atau pihak ketiga. Implementasi GAP melibatkan proses dari kegiatan dan sistem meliputi asesmen awal atau gap analysis, membandingkan praktik petani saat ini dengan standar GAP, penyusunan SOP atau standar operasional produksi, prosedur untuk setiap kegiatan budidaya, pelatihan tenaga kerja dan penyuluh mengenai hotline keselamatan dan pencatatan. Yang keempat, penerapan kegiatan GAP di lapangan dengan mencatat pencatatan harian. Yang kelima, monitoring dan audit internasional untuk memastikan kepatuhan. Yang keenam, tindakan korektif atau bila ditemukan penyimpangannya nanti. Yang ketujuh, persiapan sertifikasi GAP atau lembaga yang berwenang, misalnya BSN untuk SNI GAP. Contohnya, kelompok tani ini di Batu melakukan pelatihan SOP penyemprotan pestisida sebelum audit sertifikasi. Selain audit, mereka mendapatkan rekomendasi perbaikan seperti penanaman atau penambahan tempat cuci tangan dan APD. Setahun kemudian mereka berhasil memperoleh sertifikasi GAP SNI dan membuat pasar supermarket yang sangat besar di sini. Di sini ada penjelasan sertifikasi GAP. Nah, pengertiannya itu seperti sertifikasi GAP ini merupakan pengakuan resmi bahwa suatu usaha pertanian telah memenuhi standar praktis pertanian yang baik. Beberapa sistem sertifikasi GAP dijelaskan di sini seperti Global GAP, standar internasional paling banyak digunakan untuk eksportir atau ekspor impor. Dan yang kedua, USDA GAP digunakan di Amerika Serikat dengan menggunakan mata uang Amerika Serikat, dolar ya. Di sini juga ada JGAP diterapkan di Jepang dan SNI GAP standar internasional Indonesia yang disusun oleh BSN. Sertifikasi membantu meningkatkan pencatatan konsumen dan akses pasar ekspor dan harga jual produknya nanti. Dan tempat saya contohkan, petani pisang di Lampung memperoleh sertifikasi GAP SNI GAP untuk ekspor ke Jepang. Yang kedua, perusahaan eksportir manggis di Sumedang menerapkan global GAP agar diterima di pasar ekspor Eropa. Yang ketiga, di Jepang atau JGAP, mata uang Jepang, menjaga standar utama pemasok ke supermarket besar. Yap. Good agriculture atau praktis atau GAP adalah pedoman petani yang baik untuk menghasilkan produk aman dikonsumsi, ramah lingkungan, dan digunakan bagi petani. Tujuannya bukan hanya panen yang banyak, tetapi juga menjaga kesehatan konsumen, kesehatan pekerja, dan keselamatan kelestarian alamnya.
Contoh petani sayur di Lembang tadi yang saya jelaskan, mengganti pestisida kimia dengan pestisida organik agar lebih aman bagi lingkungan dan konsumen. Yang sudah saya jelaskan juga tadi di tujuan utama GAP, ada 5 tujuan utama: menjamin produk aman dari mikroba, bahan kimia, dan logam berat. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi hasil panen. Yang ketiga, melindungi lingkungan dan pekerja. Yang keempat, memberi keuntungan ekonomi bagi petani. Yang kelima, membuka akses pasar domestik dan ekspor. Selanjutnya yang ketiga adalah tren pasar dan peluang. Yang konsumen dunia kini lebih memilih produk yang aman dan bebas residu, menggunakan praktik ramah lingkungan, memperhatikan kesejahteraan pekerja, yang artinya GAP menjadi tiket untuk masuk pasar modern dan eksportir. Prinsip-prinsip GAP, ada 6 prinsip penting: keamanan pangan, kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan pekerja, traceability atau ketelusuran. Yang keenam, pendekatan berbasis resiko. Semua kegiatan ini di lahan harus struktur, tercatat, dan berkelanjutan. Ya, seperti pilar dari 10 pilar tersebut, seperti pengolahan tanah. Langkah awal GAP: pilih lahan bebas kontaminasi, lakukan analisis tanah dan konservasi lahan seperti terasering dan rotasi tanaman. Tujuannya menjaga kesuburan jangka panjang. Yang kedua, benih dan bibit berkualitas. Gunakan benih unggul bersertifikat sesuai iklim daerah. Catat asal usul benih dan karakteristik sebelum tanam agar bebas penyakit. Pilar ketiga, pengolahan air dan irigasi. Air harus aman, bebas limbah, dan efisien digunakan, seperti sistem tetap drip irrigation untuk menghemat air dan menjaga kualitas tanaman. Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala. Dan pilar keempat, pupuk dan pestisida yang aman. Pemupukan berdasarkan hasil uji tanah. Pestisida digunakan hanya sesuai dosis dan aturan waktu panen. Catatan semua aplikasi harus disimpan. Seperti petani bawang di Brebes tadi mencatat jadwal merupakan dan penyemprotan di farm logbooknya. Pilar kelima, pengolahan hama dan penyakit atau IPM, menggunakan pendekatan pengendalian hama terpadu seperti PHT, observasi rutin, menggunakan musuh alaminya. Pestisida hanya sebagai pilihannya terakhir. Seperti petani kubis menanam bunga refugia untuk menahan predator alami hama. Pilar keenam, pasca panen dan pengolahan. Menggunakan alat panen bersih, cuci dengan air bersih, lakukan sortasi dan simpan dalam cold storage bila perlu. Tujuannya itu menjaga kesegaran dan kualitas produk. Seperti contoh tadi, petani tomat di Batu mendinginkan hasil panen agar tidak cepat busuk. Pilar ketujuh, pengawasan kualitas dan keamanan. Produk diuji residunya dan dicatat hasilnya. Area pengemasan harus bersih dan melalui SOP sanitasi. Contohnya perusahaan ekspor sayur menerapkan traceability dengan kode produk untuk setiap batch atau lotnya. Dan pilar ke-8, pengolahan limbah dan lingkungan. Sisa panen dan bahan organik bisa digunakan kompos, sedangkan limbah berbahaya seperti B3 harus dikumpulkan di tempat yang khusus seperti tong tadi. Wadah pestisida dikumpulkan, tidak dibuang ke sungai. Seperti pilar ke-9, kesehatan dan keselamatan kerja. Pekerja wajib memakai APD, disediakan fasilitas sanitasi dan pelatihan P3K. Dan saya contohkan tadi, petani menyemprot makanan, masker dan sarung tangan untuk petani memakai masker dan sarung tangan untuk mencegah keracunannya. Yang pilar ke-10, dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan pertanian mencatat dan disimpan.
pemupukan, panen, implementasi, hasil uji, dan lain-lain. Tujuannya untuk audit, sertifikasi, dan peningkatan mutunya. Seperti saya contohkan tadi, kelompok tani menyimpan semua data di buku catatan budidaya atau farm record book. Langkah-langkah penerapan GAP seperti analisis awal, penyusunan SOP, pelatihan, pencatatan, dan monitoring, audit, sertifikasi. Ada beberapa jenis sertifikasi seperti sudah dijelaskan tadi. Ya, kesimpulannya, GAP adalah kunci pertanian modern yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Dengan GAP, petani tidak hanya meningkatkan hasil, tapi juga membangun sistem pertanian yang ramah lingkungan dan kompetitif di pasar global. Tentang penjelasan singkat yang sudah saya jelaskan tadi seperti pengertian GAP dalam Good Agriculture atau praktis atau GAP adalah pedoman petani yang baik untuk menghasilkan produk aman dikonsumsi, ramah lingkungan, dan digunakan bagi petani. Tujuannya bukan hanya panen yang banyak, tetapi juga menjaga kesehatan konsumen, kesehatan pekerja, dan keselamatan kelestarian alamnya. Contoh petani sayur di Lembang tadi yang saya jelaskan, mengganti pestisida kimia dengan pestisida organik agar lebih aman bagi lingkungan dan konsumen. Yang sudah saya jelaskan juga tadi di tujuan utama GAP, ada 5 tujuan utama: menjamin produk aman dari mikroba, bahan kimia, dan logam berat. Yang kedua, menjaga kualitas dan konsistensi hasil panen. Yang ketiga, melindungi lingkungan dan pekerja. Yang keempat, memberi keuntungan ekonomi bagi petani. Yang kelima, membuka akses pasar domestik dan ekspor. Selanjutnya yang ketiga adalah tren pasar dan peluang. Yang konsumen dunia kini lebih memilih produk yang aman dan bebas residu, menggunakan praktik ramah lingkungan, memperhatikan kesejahteraan pekerja. Yang artinya GAP menjadi tiket untuk masuk pasar modern dan eksportir. Prinsip-prinsip GAP, ada 6 prinsip penting: keamanan pangan, kualitas produk, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan pekerja, traceability atau ketelusuran. Yang keenam, pendekatan berbasis resiko. Semua kegiatan ini di lahan harus struktur, tercatat, dan berkelanjutan. Ya, seperti pilar dari 10 pilar tersebut, seperti pengolahan tanah. Langkah awal GAP: pilih lahan bebas kontaminasi, lakukan analisis tanah, dan konservasi lahan seperti terasering dan rotasi tanaman. Tujuannya menjaga kesuburan jangka panjang. Yang kedua, benih dan bibit berkualitas. Gunakan benih unggul bersertifikat sesuai iklim daerah. Catat asal usul benih dan karakteristik sebelum tanam agar bebas penyakit. Pilar ketiga, pengolahan air dan irigasi. Air harus aman, bebas limbah, dan efisien digunakan, seperti sistem tetap drip irrigation untuk menghemat air dan menjaga kualitas tanaman. Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala. Dan pilar keempat, pupuk dan pestisida yang aman. Pemupukan berdasarkan hasil uji tanah. Pestisida digunakan hanya sesuai dosis dan aturan waktu panen. Catatan semua aplikasi harus disimpan. Seperti petani bawang di Brebes tadi mencatat jadwal merupakan dan penyemprotan di farm logbooknya. Pilar kelima, pengolahan hama dan penyakit atau IPM, menggunakan pendekatan pengendalian hama terpadu seperti PHT, observasi rutin, menggunakan musuh alaminya. Pestisida hanya sebagai pilihannya terakhir. Seperti petani kubis menanam bunga refugia untuk menahan predator alami hama. Pilar keenam, pasca panen dan pengolahan. Menggunakan alat panen bersih, cuci dengan air bersih, lakukan sortasi dan simpan dalam cold stock bila perlu. Tujuannya itu
menjaga kesegaran dan kualitas produk. Seperti contoh tadi petani tomat di Batu mendinginkan hasil panen agar tidak cepat busuk. Pilar ketujuh, pengawasan kualitas dan keamanan. Produk diuji residunya dan dicatat hasilnya. Area pengemasan harus bersih dan melalui SOP sanitasi. Contohnya perusahaan ekspor sayur menerapkan traceability dengan kode produk untuk setiap batch atau lotnya. Dan pilar ke-8, pengelolaan limbah dan lingkungan. Sisa panen dan bahan organik bisa digunakan kompos, sedangkan limbah berbahaya seperti B3 harus dikumpulkan di tempat yang khusus seperti tong tadi. Wadah pestisida dikumpulkan, tidak dibuang ke sungai. Seperti pilar ke-9, kesehatan dan keselamatan kerja. Pekerja wajib memakai APD, disediakan fasilitas sanitasi dan pelatihan P3K. Dan saya contohkan tadi, petani menyemprot makanan, masker dan sarung tangan untuk petani menyemprot memakai masker dan sarung tangan untuk mencegah keracunannya. Yang pilar ke-10, dokumentasi dan pelaporan. Semua kegiatan pertanian mencatat dan disimpan. Pemupukan, panen, implementasi, hasil uji dan lain-lain. Tujuannya untuk audit, sertifikasi dan peningkatan mutunya. Seperti saya contohkan tadi, kelompok tani menyimpan semua data di buku catatan budidaya atau from record book. Langkah-langkah penerapan GAP seperti analisis awal, penyusunan SOP, pelatihan, pencatatan dan monitoring, audit, sertifikasi. Ada beberapa jenis sertifikasi seperti sudah dijelaskan tadi. Ya, kesimpulannya, GAP adalah kunci pertanian modern yang aman, sehat dan berkelanjutan. Dengan GAP, petani tidak hanya meningkatkan hasil, tapi juga membangun sistem pertanian yang ramah lingkungan dan kompetitif di pasar global. Nah, baik, sekian dari materi saya kali ini. Saya Miku Di Cahyo. Terima kasih. Pamit undur diri.